Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi istanqadhana bihi min ibadatil awsani wal asnam. Wa ala alihi wa ashabi nujabail bararatil kiram. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Pemirsa Badik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam lindungannya. Semoga mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya senantiasa kita panjatkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa Badik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Mas kameramen, ada pertanyaan apa hari ini? Karena tanya tat ada dari Singgih Primawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah betul jika anak masuk pesantren nanti orang tuanya akan masuk surga? Cara memilih pesantren menurut Ustadz bagaimana? Mengingat lagi rame berita bullying di pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Apakah benar ketika anak kita dipesantrenkan, dipondokkan, itu orang tuanya akan masuk surga? Yang menjadikan orang tua masuk surga adalah diantaranya ketika anak itu menjadi anak yang solih atau solihah. Sedangkan kita ketahui bahwasanya pesantren adalah wasilah atau sebagai perantara anak kita menjadikan anak yang solih atau solihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka hanya 3 perkara yang bisa menjadi sedekah jariyah. Yang pertama diantaranya adalah sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Ketika kita mempunyai harta, kita berikan kepada masjid, kita sumbangkan kepada madrasah, kita sumbangkan kepada pondok pesantren, kita sumbangkan kepada majelis taklim. Itu yang nantinya akan menjadi sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir di alam akhirat walaupun kita sudah meninggal. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa dialap manfaatnya. Secara langsung para asatid, para guru ketika mengajar di pesantren, ketika mengajar di madrasah, ketika mengajar di sekolahan yang mana ilmu itu bisa dimanfaatkan. Kita mengajar anak didik kita setelah dewasa, lalu mengajar lagi, itulah ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Disitulah titik dari kenapa orang tua kita bisa masuk surga. Di antaranya adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena anak yang soleh bisa menjadikan wasilah, bisa menjadikan lantaran kita sebagai orang tua akan masuk ke dalam surga. Hadirin pemirsa Badik TV yang saya hormati, ada salah satu kaul dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhala ahlul jannati al jannah sa'ala adhum, ketika ahli surga masuk ke dalam surga, maka dia tanyakan, sa'ala ahaduhum an abawaihi,
Ditanyakan bagaimana keadaan ayah saya, bagaimana keadaan kedua orang tua saya. Tidak hanya itu, wa an zaujati, bagaimana keadaan istri saya, apakah ikut saya di dalam surga. Tidak hanya itu, an waladih, anak juga dipertanyakan. Bagaimana keadaan anak saya, apakah seperti saya di dalam surga. Sehingga untuk penerusannya fayuqalu annahum lam yudriku ma atraktu. Mereka berbicara fayuqalu lahum lam yudriku ma atraktu. Ketika tidak ditemukan dalam surga, maka ditanyakan fayaqulu ya Rabbi ini amil tuli. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, amal saya, amaliyah saya yang menjadikan saya masuk surga. Untuk anak bisa dikatakan bisanya saya menjadi masuk surga, bisanya saya bisa mengaji, bisanya saya bisa, semua masuk surga adalah berkat dari orang tua saya yang membiayai saya di pesantren, orang tua saya yang membiayai saya di madrasah. Maka dari itu, ketika tidak terlihat orang tua tersebut di dalam surga, ditanyakan, ini amil tuli walahum fayamuru bil hakim bih. Maka ahli surga akan mendapatkan dispensasi, katakanlah mendapatkan keringanan dari Allah. Fayamuru bil hakim, diperintah oleh Allah, carilah orang tuamu, carilah saudaramu, carilah istrimu, ada di surga atau tidak. Andai kata sudah ada di surga, dia tidak akan mencari. Ketika tidak ada di surga, dia akan mencari. Itulah diantaranya kenapa orang tua kok jadi masuk surga. Pemirsa Balik TV yang saya hormati, yang kedua kalinya tadi dipertanyakan bagaimana kita mencari pesantren. Semua pendidikan, baik pesantren, baik sekolahan, itu mempunyai visi dan misi yang sama. Mencetak anak-anak kita, generasi kita yang berakhlakul karimah. Yang penting kita cari pesantren, satu, berhubung kita hidup di Indonesia, jangan sampai peraturan melanggar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian menentang Pancasila, menentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua kalinya kita cari pesantren yang ada sanadnya, yang berguru kiainya kepada siapa-siapa. Contohnya kalau di Pekalongan ada Ribatul Muta'alimin, ada Baitul Muqaddas Al-Hasimi, untuk dari kami Apip An-Nadhif juga ada, mohon maaf kita promosi. Untuk Jawa Tengah, tingkat Jawa Tengah ada Al-Anwar Sarang, ada API Tegalrejo, ada yang lain-lainnya. Untuk Yambua ada Buk di Quran. Untuk Jawa Timur ada ada Lirboyo, ada Ploso yang lain sebagainya. Untuk masalah bully itu adalah oknum, bukan program dari pesantren. Itulah, semoga bermanfaat, mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Tat.